Kita selalu sangat hati-hati kalau di depan media ya. Iya. Ambil gambar tolong jangan pas lagi ketawa, jangan pas lagi senyum. Tapi terkadang gini, ini ada kesempatan bicara. Di dalam sana itu kita mesti menjaga aura dan semangat kita loh. Bayangin kalau kita suruh bersedih dari pagi sampai sore, kayaknya sih rontok juga. Jadi dimanapun ya harus bisa tidur gitu kan. Harus ikhlas Harus dari ikhlas awal. gitu. Ya. Jadi kalau kita terus berharap atau memikirkan nanti di kapal kita dikasih kamar gitu ya, dikasih tempat tidur yang enak atau ada AC atau makannya terjamin, jangan ikut. Jumpa lagi di podcast Genpi.co bersama saya Tika Biantoro. Seperti biasa, podcast Genpi.co ini akan membahas berbagai kegiatan menarik seputar komunitas yang ada di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas tentang komunitas diving atau menjelajahi dunia bawah laut. Ini namanya komunitas Indonesia Diver Rescue Team. Sebelum kita ngobrol lebih banyak dengan para pecinta diving di Indonesia, saya ingatkan kalau ada kuisnya. Nanti akan ada kuis untuk 3 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah spesial berupa produk sponsor dari Sarita Beauty senilai Rp500.000. Caranya gampang banget, cukup pantengin aja podcast kita kali ini di genpi.co. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan di akhir acara. Oke, sambil menunggu apa saja pertanyaan atau yang akan menjadi materi pertanyaan, kita langsung saja sambut. Di studio sudah hadir ada Bapak Ebram, Mas Ebram, selamat datang Mas Ebram. Selamat malam. Dan juga Mas Oki, selamat datang. Terima kasih, Ini selamat malam. kedua narasumber kita ini berasal dari Indonesia Diver Rescue Team, yang mana Mas Ebram adalah ketua dan salah satu pencetus IDRT. Betul Mas Ebram? Betul sekali. Dan Mas Zakaria ini adalah anggota dari IDRT juga. Ya. Mas Zakaria WN Lengkong alias Mas Oki. Biar gampang ngobrolnya Mas Oki aja. Oke aja cukup. Oke, Mas Ebram dan Mas Oki, boleh diceritakan sebenarnya komunitas IDRT, Indonesia Diving Rescue Center ini kegiatannya ngapain aja sih? Boleh silakan yang ngomong. Jadi gini, komunitas IDRT ini dimulai dari beberapa kali kejadian kecelakaan bawah air. Itu tim ini diminta bantu gitu ya, untuk melakukan pencarian dan pertolongan di bawah koordinasi Basarnas. Oke. Nah, kebetulan beberapa kali kejadian semenjak tahun 2000, saya lupa persisnya 2003 2004 itu ya. Itu beberapa kali kejadian orangnya yang kumpul, yang partisipasi itu aja gitu. Akhirnya ada kecelakaan, ada kejadian pesawat latih jatuh di Danau Lido, kemudian ada kapal KM Livina terbakar tenggelam di Kepulauan Seribu, terus kemudian ada KM Rimba 3 juga ketabrakan dengan tongkang tenggelam di Pulau Seribu juga. Nah, itu orangnya udah ada beberapa tim yang ikut terlibat di situ ya, udah ada di situlah. Kemudian pada tahun 2014 kejadian kecelakaan pesawat AirAsia. Pada waktu itu kita diminta sama Basarnas untuk membantu melaksanakan pencarian pertolongan. Karena pada waktu itu Jadi sudah berpartner dengan Basarnas ya. jadi kita pada waktu itu saya ingat kalau nggak salah kita jam 3 sore apa jam 4 sore ditanya sanggup, bisa, terus kita jawab bisa karena besok pagi jam 6 kita sudah berangkat. Jadi kita kumpulin, ternyata timnya yaitu aja. Nah, tim inilah yang menjadi cikal bakal dari IDRT, Indonesia Diver Rescue Team. Dulu namanya iDiver. Ya, isinya semua yang ada di sini adalah orang-orang yang punya potensi dan profesional di dalam dunia selam. Dari situ kita berangkat melaksanakan kegiatan operasi SAR dengan Basarnas. Kita waktu itu diminta untuk membackup BSG, Basarnas Special Group. Basarnas Special Group itu adalah bentukan baru pada waktu itu yang dibuat oleh Kepala Basarnas pada waktu itu, di mana tim ini menjadi timnya ujung tombaknya Basarnas. Nah, kita diminta untuk membantu, kita berangkat. Dari situlah tadinya yang hanya bersifat komunitas, akhirnya kita jadikan menjadi satu organisasi non-profit.
Oke. ya, organisasi non-profit. Setelah AirAsia, kemudian cukup lama kegiatannya ya kegiatan yang kecil-kecil ya. Kemudian kejadian lagi 2 tahun lalu Lion Air. Ya, disitulah Indonesia Diversity Team sudah resmi menjadi satu organisasi dan punya punya MOU dan kerjasama resmi dengan Basarnas, menjadi salah satu potensi Basarnas yang setiap saat bisa digerakkan. Gitu. Oke. Tapi emang sebelum karena ada latar belakang banyak bencana, terus dari panggilan hati untuk membantu korban-korban bencana seperti itu, emang dasarnya Mas Ebram dan Mas Oki emang suka dunia laut, air, berenang gitu apa? Gimana? Boleh diceritakan Mas Oki dulu mungkin? Iya, kita memang justru kumpul ke IDRT itu, yang kumpul itu rata-rata penyelam ya, otomatis memang udah dunia kita itu. Tapi sebelum bergabung dengan IDRT dulu Mas Oki? Sebetulnya sebelum bergabung dan sampai sekarang itu rata-rata kita kegiatannya memang profesional di dunia selam. Ada yang instruktur, ada yang dive master, ada yang punya bisnis di selam. Justru beberapa rata-rata bisnis di selam ya, bisnisnya di selam. Jadi memang di luar kegiatan rescue pun kita organisasi usahanya pun ya bersama-sama. Jadi saling berkesinambungan. Di luar, ada bisnis di belakang itu semua. Jadi kalau dibilang ada bisnis di belakang itu semua bukan ada bisnis. Memang latar belakangnya semua profesional diver gitu. Jadi levelnya dive master ke atas, instruktur dan lain-lain. Jadi ya memang sudah kesehariannya memang involvingnya di dalam dunia selam. Tapi emang dari kecil gitu apa? Untuk berenang kesukaan? Justru dulu saya itu takut. Coba karena saya dari Sulawesi Utara kan, kalau ngelihat tuh lautnya bagus tapi orang Manado nggak bisa nyelam, malu juga. Kan gitu. Cuma saya nggak bisa berenang sampai SMA loh. Oh ya? Nggak bisa berenang. Tapi pengen ke laut. Akhirnya dulu ambil sertifikasi, berani-beraniin. Sebelum turun ke kolam untuk latihan selam, berenang dulu di kolam umum, nyaman-nyamanin dulu. Ternyata sekarang ya syukur bisa ya gitu deh lah. Ya gitu deh. Kalau Mas Ebram mungkin punya latar belakang yang berbeda, bisa menyukai selam, apalagi sekarang punya diving center ya. Kalau saya berenang memang dari kecil hobi berenang gitu ya. Terus kemudian kebetulan saya punya kelainan suka dengan kegiatan yang rada ekstrim gitu ya. Jadi hampir semua kegiatan udah saya ikut ya. Yang pokoknya yang challenging itu saya ikutin. Tapi salah satunya yang nyangkut ya diving. Yang nyangkutnya lama gitu ya diving. Terus kegiatan rutin dari IDRT itu apa aja sih Mas? Kegiatan rutin dari IDRT kita training, kemudian saling sharing kalau misalnya ada knowledge baru atau ada specialty baru itu bisa kita suka sharing gitu. Jadi karena memang ini adalah organisasi NGO, jadi kita kegiatan rutinnya juga kita jadwalkan. Biasanya sih sebulan sekali gitu. Nah, untuk menjaga kalau misalnya tiba-tiba ternyata ada amit-amit ada accident gitu ya. Jadi kita juga udah siap. Jadi latihan sambil hobi seperti itu ya mungkin. Iya, kebetulan menunjang. Jadi saling mendukung gitu. Tapi yang bikin penasaran tuh kalau ngomongin hobi kan biasanya soal biaya ya. Ini saya berharap mereka berdua ini menjawab dengan jujur. Mulai dari Mas Oki dulu, Mas. Mengeluarkan biaya untuk biaya diving itu mahal nggak sih? Relatif. Karena gini, kalau kita bicara mahal ya, kan sering di depan sini banyak balap-balap motor liar ya. Saya pernah hitung itu anak-anak balap motor liar itu nggak kurang dari 15 juta loh habis ngoprek-ngoprek gitu doang. Padahal statusnya ya masih kan? pelajar, Ya. masih sekolah. Kalau di diving, jadi karena sifatnya itu juga pendidikan yang bersertifikasi kan, resmi, kita bayar sama aja kayak uang sekolah, kita dapat sertifikatnya. Itu salah satu kalau saya bilang investasi. Ketika kayak sekarang nih saya dari awal open water terus sampai ke pro, malah akhirnya berkarir di sini. Banyak juga teman-teman yang kerja di kantoran juga, tapi dia udah profesional di diving, bisa dapat uang
dari tambahan dari diving. Jadi investasi itu. investasi lah, worth Oke, it lah. oke. Gitu. Jadi boleh tahu dong disebutin untuk beli peralatannya aja ya nih. Ini beneran pengen tahu ini peralatannya yang awal-awal itu. Awal aja deh, nggak usah sekarang. Kalau Oke. sekarang kan udah nggak kehitung ya berapa juta. Jadi perlengkapan dasar kalau di diving itu kan sebetulnya yang dipisah dua. Satu adalah perlengkapan dasar, baru perlengkapan skubanya. Kalau untuk perlengkapan dasar nggak beda jauh sama perlengkapan snorkeling kok. Fins, wetsuit, masker, ya kan. Iya. Ya itu paling 5 jutaan cukup lah ya. Ya, di bawah itu sih. Di bawah bisa. itu bisa. Ya, Kalau mau udah standarnya. yang bagus ya boleh 3 juta, 4 juta dapat. Oke. Gitu. Untuk pemula masuk lah ya. Seperti Masuk. itu. Tapi kalau untuk yang kelas profesional nih, gue mau nanya sama Mas Ibram ya. Sebagai pemilik diving center. Kalau untuk yang kelas profesional gitu, kira-kira ngabisin berapa juta sih? Gini, kalau bicaranya dive pro Ya. diving pro itu tadi Oki udah bilang investasi. Investasi. Kalau saya selalu bilang sama murid-murid saya, sama mereka yang mau masuk ke level pro, lo invest sekali aja, ambil yang high end. Jadi high end, umur alatnya juga panjang, selama maintenance-nya bener. Jadi nggak rugi, ketimbang saat sekarang beli yang ini, besok beli yang ini, besok ganti yang ini, akhirnya nggak kepuguhan. Gitu. Jadi beli sekali yang memang bagus, yang umurnya panjang, jadi pakainya juga enak. Jadi nilai investasinya jelas. Nanti kan tinggal dilihat kan di pengurangannya dari investasi itu berapa sih ya? Tapi kalau yang perlu diperhatiin tuh dalam perawatan yang ekstra biar bertahan lama alat-alat kita tuh apa sih? Maintenance, annual maintenance sebenarnya. Seperti regulator, BCD gitu ya, itu paling nggak setahun sekali ada annual maintenance. Oke. Kalau itu dijalanin rutin aja, itu udah pasti Aman. umurnya lama. Kebanyakan kalau mereka itu berinvestasi untuk apa sih? Mungkin berdasarkan pengalaman dari murid-murid Mas Ibram itu Itu tadi jadikan saya bilang. profesi seperti apa? gitu? Kalau misalnya mereka memang Kebanyakan. serius sama kegiatan hobi ini, saya sarankan untuk investasi yang itu tadi jangka panjang karena value-nya sesuai. Tapi kalau misalnya hanya cuma sekedar kepingin bisa terus cuman supaya bisa Instagramable gitu ya. Aduh, itu udah anak muda banget. Kayak gitu-gitu sih sayang kalau beli yang mahal-mahal. Udah beli yang biasa aja. Gitu. Karena belum tentu mereka akan bertahan 5 tahun masih melakukan kegiatan hobi ini gitu. Tapi saya pengen tahu nih sebenarnya kan sebagai Mas Ibram kan punya diving center. Kebanyakan mereka keinginannya ingin menjadi apa sih Mas? Kalau mungkin harus bisa diving ya, karena kan tidak semua orang boleh diving Yap, kalau dia betul. belum mendapatkan pelatihan Betul. seperti pembekalan seperti itu. Biasanya mereka dibuat apa nih? Kenapa kamu ikut latihan gitu? Alasannya mereka kebanyakan apa? Jalan-jalan. Ya, Mungkin. hobi dan rekreasi. Oke. Gitu. Jadi mereka kepengen menikmati Raja Ampat bagus ya katanya. Wah, mereka pengen supaya bisa nyelam ke Raja Ampat. Atau ada beberapa murid saya yang kebetulan mereka mau diajak pergi ke Raja Ampat, tapi kok mereka sayang banget kalau nggak bisa nyelamnya. Mereka belajar nyelam gitu. Rugi Indonesia- saya belum bisa nyelam ke Raja Ampat. Nah, Indonesia 70%. 70% lebih air semua. Air. Bagus-bagus. Raja Ampat, Komodo, Alam. Wakatobi, Manado, Bali aja berapa site itu yang ini. Di Aceh juga orang-orang bule-bule, orang-orang luar negeri mereka malah ini banget untuk Jadi berangkat ke sana. seharusnya SDM sini harus lebih jago diving Nah. daripada bule-bule ya Iya, sebenarnya. betul. makanya saya bilang orang Manado nggak bisa diving malu kan Oke. gitu. Karena banyak pantai yang super eksotis seperti itu. Oh ya, ini kan sekarang sudah levelnya udah profesional ya Mas Oki sama Mas Ibram ya kan. Pengen tahu dong awal-awal waktu diving itu boleh dong ceritain dikit aja. Pengalamannya gimana? Takut apa gimana? Oke, pengalamannya itu pertama pasti takut. Namanya bukan alam kita kan. Dan di diving itu kan semuanya perlu ketenangan dan sebetulnya muscle memory. Sementara kita terbiasa di darat, kita di air, ada sesuatu pasti yang beda lah. Apalagi begitu ujian pertama ke laut ya, ke open water pas Oh, masuk. ada ujiannya. Ada, kita Oke. ujiannya di open water. Begitu masuk, lihat di kiri itu cuma biru doang kan. Ngapain? Kayak sendiri gitu ya. Enggak, kita nggak boleh sendiri, ada instrukturnya kan selalu bareng. Cuma nengok ke belakang, ini gua ngapain di sini? Tapi karena seru nggak bisa berhenti. Sekarang juga gitu, ketika saya ngelatih murid saya,
Sama persis kayak kita ngelihat kita dulu pertama open water. Problemnya, takutnya ya sama. Kalau dia bilang, waduh Pak, gue takut nih, gak usah napas. Udah, lu diam dulu, gue juga sama kayak gitu. Kan kita sama. Di laut mana dulu Mas Oki? Kita ujiannya itu biasa di Pulau Pramuka. Kalau Jakarta rata-rata ujian terdekat itu di Pulau Pramuka. Oke. Pengalaman pertama diving itu waktu itu kebetulan ada yang nawarin, mau nggak belajar diving? Saya nggak pikir dua kali, saya bilang iya mau gitu loh. Oke. Karena suka olahraga yang ekstrim tadi. ya karena Oke. penasaran gitu kan, pengen tahu. Itu malamnya nggak bisa tidur ya. Wah, gimana ya besok ya? Wah, apa nih kalau begitu udah mau masuk ke laut ya, mau ujian ke laut, wah besok gimana ya? Di laut apa yang kita lihat ya? Wah, nanti gini ya, begitu selalu kan. Ya itu antara adrenalin tinggi, excited sama H2C gitu ya, harap-harap cemas gitu harus kan. melawan ketakutan dalam diri sendiri Gitu. seperti Jadi itu. ya berkecamuk lah. Gitu. Oke. Pengalaman yang paling tidak terlupakan selama dari awal sampai sekarang, mungkin kejadian yang bikin trauma atau gitu, ada nggak sih Mas Ebram? Alhamdulillah sih enggak ya. Ya maksudnya yang bikin sampai trauma sih enggak. Karena kalau misalnya bikin trauma, udah berhenti kita, selesai gitu. Paling yang nggak bisa dilupain? Wah, banyak. Kasih contoh satu ya kan, setuju kan? Satu-satunya mungkin ada satu cerita yang saya nggak bisa lupa, dan itu actually sebenarnya ngeselin. Jadi pada waktu itu di Raja Ampat, kebetulan salah satu peserta kita kameranya jatuh. Ya, jatuh, terus Itu sedih banget. jatuh kan. Tanya jatuhnya di mana? Jatuhnya sekitar sini. Ya udah, akhirnya kebetulan kita waktu itu liveaboard, pakai kapal Peginisi. Oke, kebetulan saya dengan cruise directornya dari si kapal berdua, kita turun untuk cari si kamera itu. Oke. Karena memang niatnya untuk cari kamera, saya juga nggak bawa kamera berarti turunnya. Kan? Di situ daerahnya banyak mantare. Mantare itu ikan manta yang Ikan manta. Kayak pari tapi kayak giant, pari tapi dia besar nggak ada. sekali. Oke, gitu. oke. Black manta kalau Ya, black manta. Oke. Ya. Dan memang di situ banyak black manta. Jarang Di ketemu. diving sebelumnya, saya mencoba berapa kali nyari momen untuk bisa motret si mantanya, nggak dapet. Oh, Gitu sayang ya. banget. Udah lah. Terus akhirnya begitu kita mesti cari kamera yang hilang, kamera saya taruh, kita turun lagi nih. Begitu turun, berapa lama nggak dapet, terus kemudian kita mesti naik itu ada prosedur yang namanya safety stop. Setiap penyelaman lebih dari 7 meter, kita mesti melakukan, begitu kita mau naik, kita harus melakukan safety stop. Itu biasanya di kedalaman 5 meter. Saya dekat koral, itu dekat karang, itu dekat pinggir, lagi safety stop itu tuh saya tiba-tiba kayak berasa kayak ada yang lagi ngeliatin saya gitu. Kok kayak berasa ada lagi ngeliatin gitu ya, saya tengok kiri, nggak ada apa-apa gitu ya. Begitu saya tengok kanan, itu black manta di samping saya. Oh my god, itu rezeki banget. Segitu gedenya, dan dia diem, nggak kemana-mana, di situ aja udah, seolah-olah kayak nemenin saya gitu, nemenin safety stop. Antara oh gila bagus banget ya, sama sebel banget Karena nggak bawa kamera. nggak bawa kamera gitu kan, nggak bawa kamera, mau ngomong bahwa gue ketemu black manta tadi, orang nggak percaya juga kali ya, nggak ada bukti gitu kan, hoax lu. Wah itu setelahnya itu cuman sekian menit itu kita mesti safety stop, terus cuman dalam hati itu sebel aja, aduh gitu ya. Nyari kamera, nggak bawa kamera, malah ketemu black Malah manta. ketemu dia diem, dan anehnya itu dia diem aja gitu di situ, nggak gerak-gerak gitu. Tapi sejujurnya kalau black manta itu berbahaya nggak Nggak. sih? Nggak ya. Sama sekali. Dan sekarang menjadi hewan yang langka. Ya karena banyak diburu kan, jadi sekarang mereka mulai termasuk binatang yang dilindungi lah. Memang populasinya sedikit sekarang. Hanya orang beruntung yang bisa melihat Iya, black manta. betul. Kalau Mas Oki, gimana Mas? Pengalaman yang paling nggak bisa dilupain waktu ada di bawah laut? Banyak sih ya, cuma kurang lebih tadi sama di waktu ke Papua ke Raja Ampat juga gitu tuh. Jadi pas bawa kamera, kalau itu bukan ketinggalan, malah kamera di tangan. Pas lagi foto-foto tuh di atas lewat gigantic manta, besar tuh bentangnya hampir 8 meter. Jadi tiba-tiba gelap kayak mati lampu total kan. Aduh. Apaan nih? Bingung kan? Nengok ke atas, itu di atas. Ush. Saking kagumnya di kamera bingung. Video kamera sampai dia pergi cuma weh. Satu kedua paling sering memang bawa kamera. Yang sampai di air ternyata memory card belum dipasang. Aduh. Sampai di bawah ternyata kap lensa belum dibuka. Itu paling sering. Dan terakhir dulu kan kita suka cari kriter yang kecil-kecil tuh. Kita sebutnya makro kan. Dapat satu yang langka, udah gue bilang nih, abis gue nih baterai abis. Dasar emang guide-nya dia kasih unjuk.
Itu persis kamera nih dapet dong satu kali dong, dapet dong, udah fokus nih, dapet dong, dapet pas dijepret, blep mati. Itu sampai sekarang kesel masih. Sebenarnya alam itu indah, cuman yang bikin kesel adalah kita tidak bisa mendapatkan momen itu. Oke. Tapi boleh cerita dong Mas, laut mana saja yang sudah pernah dijelajahi? Asik. Mana ya? Saya Raja Ampat tadi udah Raja pasti. Ampat udah, Komodo sudah, Gorontalo, Manado, Wakatobi, Alor, Udah kemana-mana. di Kalimantan Derawan, Derawan. Maratua dan sekitar. Kurang lebih 90% Indonesia lautan. Lautan belum, Indonesia belum. Jadi berdasarkan penelitian itu Indonesia punya sekitar 900-an, menurut buku Wonderful Indonesia, ada 900 lebih titik buat menyelam. di menyelam di Indonesia. Yang baru dieksplor itu baru sekitar 300-an. 300-400 mungkin. Jadi masih banyak yang belum tereksplor. Dan sisanya sudah pasti tidak kalah indah. Wah, Tapi masih belum banyak yang ini ya. ya. Semoga media sosial bisa mengangkat ini. Kalau Mas Oki, Mas, di mana saja? Ya, Apa kurang lebih sama dengan Pak Ebram? Karena kita kerjanya di diving, bawa trip ya kurang lebih sama lah ya, keliling. Kan kita bawa tamu juga, bawa diver-diver dari Jakarta kan. Jadi ya hampir udah keliling juga. Raja Ampat tuh udah pasti lah ya, inceran sekarang. Raja Ampat, Bali, itu yang udah common tuh Manado, Ambon, terus udah gitu Gorontalo, ya kurang lebih sama lah. Sebentar lagi saya yang mau belajar diving. Tapi menunggu keberanian ya. Saya punya teman Kalau seorang Anda nanti diver juga. belajar diving, saya jamin pasti nyesel. Kenapa nggak dari dulu? Itu dia. Mas, apa yang bisa menjadi kebanggaan dari profesi sebagai seorang diver sih? Kebanggaan, yang pasti kita punya kebanggaan sendiri karena kita bisa menikmati dan bisa mengajak orang untuk menikmati keindahan laut Indonesia, gitu ya. Kemudian kebanggaannya juga adalah ya ini kita berbicara di awal tadi Oki udah bilang bahwa ini adalah satu alam yang berbeda, bukan alamnya manusia. Ya kita bisa survive di situ, itu merupakan satu proud sendiri lah. Kalau buat saya mungkin terlalu lebay ya, tapi kalau pengen ngelihat daminya surga ya di laut. Daminya ya. Daminya surga. Kenapa? Kita nggak bisa nyangka kriter-kriter yang ukuran cuma segede setengah nasi doang itu bagusnya luar biasa di foto. Sampai didandani nama Tuhan tuh sedemikian rupa ya. Sampai yang malam juga kalau kita nggak kelihatan apa-apa, ternyata diambil tuh luar biasa. Dan ketika kita masuk ke air, kita baru ngeliat tuh kita kecil banget gitu loh. Nah, saya bangga, maksudnya dikasih kesempatan bisa menikmati itu semua dan sama ngajak orang dan ngajarin orang untuk bersama-sama menikmati itu. Mungkin banyak orang yang nggak tahu di rumah, aku pengen nih latihan diving, kemana ya, berapa ya biayanya? Sebagai owner pemilik diving center, Mas Ebram, kira-kira boleh disebutin nggak sih berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk latihan? Tiap dive center beda-beda ya, mungkin karena mereka pasti punya perhitungan komponen sendiri. Kalau di tempat saya untuk open water itu adalah 6,5 juta. Itu sudah termasuk dengan teori, kolam, sampai ujian ke laut 2 hari 1 malam. Semua akomodasi udah termasuk, kemudian alat juga sudah termasuk, sertifikat, material untuk belajar semua udah termasuk di situ. 6,5 juta. Paket lain? Itu kalau open water, kalau advance-nya 6 juta, kemudian rescue-nya saya lupa, mungkin sekitar 6 sekian juga mungkinnya, saya juga lupa persisnya. Oke, catat ya. Oke, lanjut Mas. Kenapa sih kita tuh harus memiliki sertifikat dan belajar diving sebelum diving? Diving itu kita menyelam memasuki dalam dunia bawah air, itu di mana dunia itu adalah bukan alamnya manusia. Jadi otomatis banyak hal-hal yang mesti kita ketahui. Nah, kenapa kita mesti belajar? Kenapa harus bersertifikasi? Karena di dalam sertifikasi itu belajar tuh kita ajarin kira-kira masalah yang akan Anda hadapi di dalam air itu apa pada saat Anda menyelam.
kemungkinan bahayanya apa. Setelah kemungkinan bahaya dan resiko-risiko itu dijelaskan, baru diajarin bagaimana cara menghandle problem. Apa yang mereka mesti lakuin. Nah, itu diajarin semua di dalam pelatihan tersebut. Gitu. Jadi udah nggak lagi yang mesti dituntun-tuntun, mesti ditenteng-tenteng gitu ya. Sertifikat tuh ada levelnya ya? Ada levelnya. Itu gimana tuh yang membedakan levelnya? Jadi level itu kalau untuk yang non profesional di agensi saya sama agensinya Oki beda. Okay. Ya, jadi di agensi saya hampir di semua agensi rata-rata sama. Kita untuk level entry itu ada open water namanya. Kemudian setelah itu masuk ke tingkat lanjutan atau advance. Kemudian setelah itu masuk ke level rescue. Level rescue ini bukan mendidik diver untuk menjadi seorang rescuer, untuk menjadi seorang penolong, bukan. Tapi mendidik mereka supaya mereka bisa mengatasi masalah terhadap dirinya dan body. Gitu. Kemudian masuk ke level paling tinggi di non-pro itu adalah Master Scuba Diver. Ini adalah level non-profesional. Di Master Scuba ini dia semua ilmu yang sudah dia dapat di 3 level sebelumnya itu akan dikupas, akan dibahas lagi lebih detail. Jadi ilmunya diving semua di situ. Nah, kalau mereka sudah masuk ke sini, mereka mau lanjut ke level profesional, masuk ke leadership. Itu ada dive master, assistant instructor. Mereka mau dive pro, mau naik lagi, masuk lagi ke instructor. Instructor juga macam-macam. Kalau di kita, di agensi saya, di NAWI, National Association of Underwater Instructor, itu ada instructor trainer, ada course director. Nah ini mentok nih. Course director mentok. Nah. Berarti Mas Ebram sudah course director. Kebetulan ya. Sudah bisa diduga. Jadi udah mengelupas. Udah mentok gitu ya. Karena mentok. Yang level-level berikutnya cuman course director trainer itu hanya untuk trainer aja. Jadi secara jenjang saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah paling atas mentok. Udah kecuali pindah disiplin. Kalau ini kita sekarang adanya di level di recreational diving, mau lanjut lagi ke technical diving mungkin dan lain-lain tuh masih banyak lagi sebenarnya. Itu apa sih yang perlu diperhatikan para diver sebelum dia memutuskan untuk aku pengen nyelam ke laut ini? Gitu ada nggak sih ilmunya? Balik lagi tadi pentingnya sertifikasi jenjang level. Karena kadang gini, orang baru pemula, kita mau diving nih ke Raja Ampat nih. 2 minggu lagi atau sebulan lagi mau diving ke Raja Ampat, dia baru ngambil license. Sementara di Raja Ampat itu dia ada standarnya, minimum log itu kalau di pilot jam terbang ya. Kalau di kita jam selam. Jadi dia ada minimum requirement. Minimum sertifikasinya harus advance. Terus dia punya log minimal 35 sekarang ya. 35 sampai 50 log. Karena tempatnya ekstrim. Jadi tidak semua dive site itu memiliki tingkat kesulitan yang sama. Nah, gitu. Oke. Cukup kita ngomongin soal pengalaman mereka sebagai seorang diver. Saya nggak berani sih kalau misalkan harus belajar sekarang untuk menjadi seorang diver. Di sini diajakin ya. Ya tapi yang perlu teman-teman tahu di rumah kalau mereka ini bukan hanya sekedar hobi untuk bisa menyalurkan keinginannya untuk berada di dalam air, menikmati keindahan alam di laut, tapi mereka juga melakukan aksi kemanusiaan seperti kemarin tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182. Beliau ini menjadi salah satu relawan yang ikut menyelam untuk mencari korban-korban Sriwijaya RSJ 182 yang hilang kontak pada 9 Januari 2021 kemarin. Tadi kita sudah ngobrol ya Mas Oki ya dan Mas Ebram di belakang layar kalau soal rescue bencana seperti jatuhnya pesawat kemarin. Kebetulan Pak Ebram juga menjadi salah satu bagian tim penyelamnya seperti itu. Sebenarnya apa sih yang treatmentnya yang diberikan untuk para penyelam sebagai seorang rescuer sama sebagai seorang penyelam biasa? Kalau menyelam rekreasi ya semua diver bisa lakukan karena itu untuk senang-senang. Tapi kalau untuk operasi kemanusiaan, operasi SAR itu butuh satu yang pasti harus ikhlas. Ya, harus ikhlas. Panggilan hati. Ya, panggilan hati, ikhlas, kemudian ya ridho ya, dan yang pasti sukarela. Karena di dalam kegiatan operasi SAR
kita IDRT Indonesia Diver Rescue Team semuanya mandiri. Jadi tidak ada bahwa kalau kita ikut melaksanakan operasi terus kita dibayar, nggak ada. Jadi ini semuanya adalah murni panggilan hati, gitu ya, murni keinginan kita untuk membantu sesama. Nah, balik lagi yang perlu disiapkan apa? Mental. Gitu, karena seperti kita harus tinggal di kapal berhari-hari. Ya, setiap hari harus melakukan kegiatan pencarian. Kemudian mungkin dengan logistik yang terbatas, mungkin dengan tempat tidur yang seadanya, bahkan bukan tempat tidur sebenarnya, gitu ya, cuman lantai di geladak kapal gitu, dimanapun ya harus bisa tidur gitu kan. Harus ikhlas Harus dari ikhlas awal. gitu. Ya. Jadi kalau kita terus berharap atau memikirkan nanti di kapal kita dikasih kamar gitu ya, dikasih tempat tidur yang enak atau ada AC atau makannya terjamin, jangan ikut gitu. Tapi kan kalau kemarin itu tergabung dengan Basarnas ya Mas Eki ya. Itu ikut kapal KRI Semarang itu bukan? Bukan, kita KN Sarwisnu, kapal Basarnas Jakarta. Ya. Boleh diceritain dong Mas Oki atau Mas Ebram? Yang pertama sih jangan kita bicara masuk dulu ya, sampai di site aja naik ke kapal itu kan udah kelihatan tempat operasinya kan, udah di marking LKP lokasi. Lokasi kejadiannya tuh sudah kita lihat, itu aura di kepala dan semua itu pastilah secara manusia tuh keluar semua gambaran-gambaran ya kan, ini accident, masih banyak yang belum ditemukan kan gitu. Jadi memang itu dari naik di kapal sudah mulai menyiapkan diri sih sebelum turun, dan memang selalu kita berdoa supaya bisa membawa sebanyak mungkin keluarga korban-korban yang di bawah itu supaya dapat diidentifikasi dan dimakamkan dengan layak ke pihak keluarga. Itu aja sih. Jadi kita masuk, memang dari Basarnas kita punya main job adalah human body remain. Jadi bukan puing, bukan black box. Itu aja yang kita cari. Jadi hampir di setiap operasi polanya sama. Begitu kita sampai di lokasi, kita lapor karena kita di bawah koordinasi Basarnas ya, kita lapor sama Basarnas bahwa kita sudah ada di lokasi, kita sudah siap, tinggal menunggu perintah dari Basarnas. Oke, pagi itu kita langsung diperintah untuk naik. Jadi ada kapal sandar, kita langsung diperintah untuk naik untuk membantu pelaksanaan operasi. Jadi kita malam itu baru kita dirikan posko. Pagi jam 6 kita sudah di lokasi semua. Jam 8 kita sudah harus naik. Jadi cepat. Jadi prosesnya cepat. Jadi disitulah kita perlu tim yang memang untuk mensupport dari logistik, peralatan, divernya sendiri. Jadi udah ada tugasnya masing-masing. Gitu. Itu total berapa hari ikut? 13 hari 13 operasi. Hari. Okay. 7 hari pertama, kemudian perpanjangan pertama 3 hari, perpanjangan kedua 3 hari. Melihat ini kan bukan yang pertama ya kecelakaan pesawat. Itu apa yang beda dari kecelakaan pesawat yang lain dengan SJ 182? Kalau AirAsia bodi pesawat itu terpecah 3, gitu ya. Kalau Lion Air dengan SJ 182 itu pecahnya karena dia meledak, jadi berkeping-keping, gitu ya. Jadi nyebar. Cuman bedanya adalah kalau Lion meledaknya di atas air, jadi sehingga radius pecahannya panjang, bisa sampai 1-2 kilo bahkan kalau nggak salah. Tapi kalau Lion Air Sriwijaya kemarin, karena dia meledaknya menurut KNKT meledaknya di dalam air, pecahannya radiusnya nggak terlalu lebar, jadi sekitar 200-300 meter lah. Di dalam airnya ya, di dalam airnya lebih mudah karena bersahabat. kedalamannya cuma 18-20 meter. Kemudian nggak ada arus sih sebenarnya, hanya beberapa kali aja ada arus, tapi jarang sekali. Kalau Lion kendalanya ada arus, dalamnya lebih Di 30 meter, ya, itu yang di Kerawang. Kemudian 34 lumpur, karena bawahnya lumpur, jadi jarak pandang tuh terbatas. Oke. Nah, sama karakteristiknya sama, di atas airnya juga yang masalah faktor cuaca.
angin kencang, ombak tinggi, ya, jadi itu menyulitkan kita dan tim lain untuk melakukan kegiatan operasi. Gitu. Oke. Apa hal besar yang mendorong Mas Oki dan Mas Ibram untuk saya akan bantu untuk membantu para korban? Apa yang mendorong itu semua? Kemanusiaan. Kalau buat saya, nggak tahu, mungkin ada beberapa teman lain mau sama. Ini adalah satu momen di mana kita bisa memberikan atau membaktikan apa yang kita punya, ilmu yang kita punya untuk bisa membantu orang lain. Satu yaitu tanggung jawab profesi. Kita dikasih sesuatu yang lebih, kita punya kemampuan di bawah air, pakai juga untuk kemanusiaan. Yang kedua ya untuk dosa-dosa yang pernah saya bikin lah. Redemption sendiri lah. Jadi dikasih kesempatan untuk berbuat, mudah-mudahan berenang. Kurang lebih seperti itulah. Bisa ngimbangin dosa lo ya. Ya, kurang lebih ngimbangin lah, balancing. Jadi kalau saya salut sama teman-teman itu kalau pada ikut, benar tuh harus ikhlas, harus rela. Bukan cuma divernya, termasuk keluarga loh. Oke. Kan ninggalin keluarga semua bisa seminggu, dan itu kan mata pencarian mereka semua terganggu semua. Stop. Jadi yang rela itu bukan hanya teman-teman, tapi keluarga-keluarganya pun semua mendukung. Jadi mereka tahu tuh bahwa bapaknya lagi di laut situ, bukan rekreasi, nggak bisa ditelepon. Jadi nggak ada tuh telepon minta uang belanja tuh. Ya kan, ntar bisa ada pusing. Bukan gua, bukan. Ini saya sudah mulai sedih aja. Jadi memang keluarga semua sudah tahu berita-berita seperti apapun itu. Ada cerita di balik relawan yang terkadang mungkin para teman-teman di luar nggak tahu. Kita selalu sangat hati-hati kalau di depan media ya. Iya. Ambil gambar tolong jangan pas lagi ketawa, jangan pas lagi senyum. Tapi terkadang gini, ini ada kesempatan bicara. Di dalam sana itu kita mesti menjaga aura dan semangat kita loh. Bayangin kalau kita suruh bersedih dari pagi sampai sore, kayaknya sih rontok juga. Jadi sempat ada satu momen ya. Jadi dari mulai makan sore, tiba-tiba udah mau masuk ke renungan tuh. Udah mulai bicara melo. Di stop langsung buru-buru sama temen ya. Stop. Kadang-kadang gitu ya, kita kalau udah sore, malam waktu istirahat, kita ngobrol ngalor gitu, tahu-tahu tiba-tiba mungkin arahnya mulai ke arah-arah yang ya itu tadi ya, melo-melo gitu ya, terus mulai perasaan kita gitu ya. Terus itu mesti kita stop. Karena nanti akan bisa membuat tim ini jadi down. Gitu. Jadi mental mental. Jadi mendingan saya stop. Kita tidak bicara itu, kita bicara yang lain aja. Kita bicara senang-senang lah, apalah. Jadi ya kita berusaha membuat suasana atmosfernya jadi lebih bersemangat. Lebih positif. Ya, betul. Auranya lebih positif. Boleh diceritakan nih, kan butuh dukungan dari keluarga ya. Waktu itu kondisi keluarga Mas Oki dan Mas Ibram gimana itu Mas? Waktu izin saya menjadi relawan, saya ingin menyelam di perairan Kepulauan Seribu untuk korban Sriwijaya. Kalau saya sih memang keluarga saya udah tahu. Begitu ada kejadian, mereka nanya itu, berangkat nggak? Gitu. Okay. Kalau saya bilang kayak kemarin Danau Toba, Danau Toba kita udah siap. Kita memang waktu itu diminta untuk siap berangkat. Tapi terus saya koordinasi sama, besok ketemu sama Charles kan, koordinasi sama Charles, sama BSG, sama Putra juga. Kita komunikasi via telepon. Terus saya tanya kondisinya gimana? Apakah di sana kita dibutuhkan atau tidak? Karena Pak dari Basarnas minta kita untuk berangkat. Dari Pak Deputi itu minta kita untuk berangkat. Cuman saya pikir, tar dulu, kalau kita berangkat tapi sampai sana terus kita nggak ngapa-ngapain juga percuma, ngapain? Hanya nanti jadi nyusahin gitu kan. Saya koordinasi sama Charles, saya koordinasi sama anak-anak BSG. Mereka kesimpulannya adalah nggak usah, karena itu kejadiannya cukup dalam, 400 meteran. Which is 400 meteran ya kita nggak mungkin kita turun nyelam gitu kan. Ya. Jadi ya udah, saya hold, saya lapor Pak Deputi, Pak, saya sudah koordinasi sama anak-anak di lapangan, sama anak-anak BSG. Kondisinya ternyata tidak memungkinkan, jadi kita nggak usah berangkat Pak. Daripada nanti kita harus di sana terus nggak ngapa-ngapain juga, gitu kan. Akhirnya Pak Deputi bilang ya udah, oke, gitu. Nah itu sama, begitu kejadian itu yang saya ditanya berangkat nggak? Gitu. Kayaknya enggak gitu, atau belum tahu gitu kan. Nah, gitu. Tapi itu emang sudah support system pertama ya dari keluarga untuk bisa mengabdi.
lebih. Kalau Mas Oki gimana Mas? Sama. Jadi kalau saya kan baru ikut bergabung kan di Lion ya. Di Lion. Karawang ya? Di Karawang. Begitu dengar kejadian itu istri langsung, kamu berangkat deh. Iya, ya udah siap-siap. Dia langsung reschedule semua tuh student saya. Oke. Dari center dia langsung telepon, dipindah-pindahin, digeser-geserin harinya. Ada beberapa dicariin instruktur pengganti. Gitu. Jadi udah tahu dia. Ya udah, anak-anak juga udah sama, udah tahu. Ntar ke situ lagi. Iya, ya udah. Berapa hari waktu itu Mas? Saya di darat, support darat 5 hari, di atas kapal 5 hari, 3 hari terakhir turun kan. Oke, ya ini kembali ke Sriwijaya yang tadi ya, kan ada momen mengajak keluarga untuk tabur bunga waktu itu. Itu ada Mas Oki dan Mas Kebetulan enggak, karena memang hari itu hari terakhir kita operasi, hari ke-13. Kita diinformasikan oleh Pak Kepala dan Pak Deputi bahwa operasi berakhir, terus tabur bunga tuh besoknya. Jadi karena kita udah turun, kita udah balik ke darat, kita udah beres-beres, besoknya mau ikut lagi rasanya udah ya udahlah tanggung gitu kan, udah di darat juga ya udah kita nggak ikut. Waktu Lion sih ada sebagian dari kita ikut di atas. Waktu di Lion melihat keluarga waktu tabur bunga, terus sementara kita sebagai relawan harus menjaga mood. Apa yang ada di benak Mas Oki dan Mas Efran melihat raut muka para korban? Itu sih jujur, kalau misalnya kita boleh nangis sih nangis saya, gitu ya. Artinya saya membayangkan kalau misalnya itu terjadi terhadap keluarga saya, gitu ya. Wah, tuh rasanya gimana ya? Nggak keruan pasti, gitu kan? Kayak SJ. Ada satu momen menarik yang buat saya juga rada gimana ya? Melo gitu ya. Jadi pada saat setiap kali kegiatan, setiap hari pelaksanaan kegiatan operasi, ya itu tadi kita oke, fine, nggak ada masalah. Tapi terus tiba-tiba di hari keberapa tuh ya, saya lupa. Hari ke-10 apa hari keberapa itu saya dapat kiriman video. Waktu itu kan jenazah pertama yang teridentifikasi adalah si pramugara. Ya. Nah, saya dapat video link cerita tentang si pramugara. Kehidupannya dia sehari-hari, terus sebagai pramugara, terus kehidupannya dia di rumah, dia pacaran sama istrinya, terus dia menikah, terus sampai dikubur. Entah kenapa tiba-tiba saya netes gitu loh, nonton itu tiba-tiba netes gitu. Jadi ya Allah sedih banget gitu ya. Padahal ya tadinya kita nggak apa-apa gitu. Tapi ya itu satu momen yang ya itu tadi, mau nggak mau kita harus ikhlas, harus bisa nerima gitu. Apa yang paling berat waktu menjadi relawan pas waktu di lapangan? Melawan emosi sendiri atau yang berat medannya? Kalau kita sih biasanya paling berat sih lapar ya. Sebegitu menguras tenaga ya Mas ya? Nggak Kalau sih. diving Jadi maksudnya itu bukan apa? lapar. Kita yang paling berat itu justru kalau ketika kita mau operasi, kita kan pasti udah konsentrasi full, kita briefing, kita udah fokus dan tahu dengan tugasnya masing-masing serta kondisi alam kan diberitahu sudah pada saat briefing kan. Saat ini anginnya kencang atau agak berarus. Jadi kita udah siap. Terkadang itu yang berat ya. Kalau lagi pas mau melo-melo gitu, karena kan di situ kan tempat kantong jenazah ditaruh kan juga di situ. Nah kita lagi itu dari IDRT, jadi setiap kali penjelaman terakhir kita berdiri sama-sama kasih penghormatan ke jenazah dan hari keberapa tuh Kita ada sholat jenazah bareng. Ya kan, jadi di situ yang kita mau nutupin kayak apapun, maksudnya kalau udah mulai melo kan kita bisa bercanda-bercanda apa. Kalau udah ketika saatnya berdoa dan berhormat, kelihatan semua lagi dalam saat hening kan. Ya itu getar juga sih ngeliatin, maksudnya kebayang kalau saya yang ada di pesawat kayak begitu, mudah-mudahan bisa ditemuin juga sama teman-teman kan, orang rumah pasti nunggu kan, kurang lebih kayak begitulah. Jadi ya lebih balik ke diri sendiri situ, bohong kalau dibilang nggak nongol gambaran-gambaran sih ada. Gimana caranya kita untuk
ngejaga moodnya tetap positif aja. Itu sih yang lebih berat kayaknya. Itu tadi perbincangan kita tentang lika-liku menjadi seorang relawan di tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ182. Sekaligus kita sudah ngobrol banyak ya Mas Oki dan Mas Efran. Terima kasih banyak sudah hadir di studio kami di genpi.co, share tentang kegiatan menyelam, kegiatan sebagai seorang relawan untuk kemanusiaan. Terima kasih banyak sebelumnya kami Terima dari kasih juga. Sama-sama, terima media mewakili masyarakat. Terima kasih sudah menjadi pahlawan kami untuk para keluarga para korban. Teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Tadi di awal saya ingatkan untuk bermain kuis dari Sarita Beauty. Tulis pengalaman kamu tentang berorganisasi dalam sebuah komunitas, pengalaman menarik. Tulis saja di komentar YouTube di bawah ini. Nanti cerita paling menarik akan kami pilih 3 pemenang terbaik. Tapi jangan lupa juga untuk follow akun media sosial Instagram Sarita Beauty _official, juga follow YouTube Sarita Beauty. Jangan lupa follow juga genpi.co YouTube dan juga Instagramnya. Saya Tika Biantoro dan tim penyelam dari Indonesia Diver Rescue Team. Sampai jumpa di Genpicast selanjutnya. Sampai jumpa. I can't stay.